kan? Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada pembohong. Markus 15:23 terjemahan yang benar adalah lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya lalu menerimanya. Salam satu Tuhan. Iblis ada di Lembaga Bible Indonesia atau di mana? Silakan. Markus 15 nomor 23. Silakan. Kamu anak baru, orang-orang di Facebook aja berlarian kalau menghadapi Bang Suma. Silakan Bunda Rahma. Jangan kau bilang saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia tidak dibekali senjata. Bibelmu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu sudah kukutui satu persatu kata per kata. Paham? Jangan kau ragukan ilmu saya terhadap Bible. Besarin Bunda Rahma. Silakan. Kau katakan saya pendusta. Silakan. Bunda Rahma. Besarkan Bunda Rahma, kita lihat. Bang, jadiin aku momot juga Bang. Bang. Tunggu ya. Ini udah. Nih. Nah, silakan. Buka. Terjemahannya apa? Ya. Dia ada di minumnya ya, Burunda. Kita lihat nomornya. Apa lagi tuh? Kenapa yang lain diambil? Kenapa? Markus 15 nomor 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur apa? Mur kepadanya. Nah, kita lihat ya, silakan pandang matanya. Ini materi saya dari 10-15 tahun yang lalu. Dia menolak, tertulisnya di situ kan? Oke. Dia menolak, betul? Menolak. Terus kita lihat original teksnya. Ke bawah Bun. Original teksnya. Ke bawah. 2983. Ya itu. Silakan. Menolak. Ditekan. Aduh Bunda Rahma kenapa ya? Ditekan. Bunda Rahma kok jadi kayak orang gimana ya? Tinggal ditekan tadi itu. Mana-mana. Aduh, ini punya kelas satu kampung ini, satu komplek ini. Apalagi bukan, asisten saya ngantuk. Kacau. Saya butuh orang yang cerdas, bukan. Makanya apalog. Siapa yang bisa buka nih? Yang buka, yang lain bisa nggak yang buka? Yang lain bisa nggak buka? Dusta aja kerja kalian apologet ini. Bunda Rahma ini cari apa ya? Bunda Rahma cari apa? Bunda Rahma cari apa Bunda Rahma? Artinya Rahma cari apa ya? Tadi tinggal ditekan lama. Ini Burunda artinya menerimanya. Artinya Burunda, arti originalnya di menerimanya. Tidak begitu caranya cari tadi. Sudah jelas tadi itu tinggal ditekan, turun. Itu kalau Edis ini, kalau Edis kita teman ini kita dipikir merekayasa data. Enggak gitu caranya. Bunda tadi kembali ke paralel. Jangan ke Google Translate, jangan. Nah kan? Menolaknya, terus ke bawah. Tuh menolaknya, tinggal ditekan, plak, muncul dia. Apa artinya? Besarin. Menolaknya menjadi apa dia? Lamban. Artinya apa? Kemana-mana. Mengambil, menerima. Kemana-mana. Menerima. Mengambil. Itu. Jadi arti yang sebenarnya menerima atau menolak? Menerima. Menerima. Bunda lalot. Kesempatan orang lari. Jadi Markus 15:23 itu, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, lalu menerimanya. Itu bukan menolak, menerima. Gitu. Jadi
lihatlah saudara-saudara, makasih Bun. Lihatlah saudara-saudara bagaimana kebenaran Al-Quran itu selalu menampakkan ya bagaimana iblis ini berkarya. Al-Quran mengatakan hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Mereka iblis itu turun kepada setiap pendusta. Coba lembaga loh, lembaga agama yang mencetak buku yang mereka anggap suci melakukan penipuan yang begitu dahsyat. Hah? Ini kalau Islam begini, Al-Quran diterjemahkan begini, itu Departemen Agama itu sudah penuh dengan umat Islam bawa spanduk. Ngamuk dia di sana karena sudah melakukan penipuan terhadap umat Islam. Lambano artinya menerima, tetapi kemudian ditulis di situ menolak. Ngeri kali, betul, ngeri agama ini, ngeri kali. Jadi kalau orang yang tidak menggunakan akal, ya manut aja, manut. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka ini seburuk-buruknya makhluk, karena ada otaknya tapi mereka nggak pakai. Ada otak nggak dipakai, maunya ditipu, dibohongi dan seterusnya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Nah inilah dia. Menyesatkan tidak ketika terjemahan itu dibolak-balik? Tentu menyesatkan. Nah, inilah orang-orang yang mau belajar ya. Tolong, kalau kalian betul-betul ingin belajar tentang kebenaran, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menggunakan terjemah. Kenapa? Karena di dalam terjemahan kitab kalian itu penuh jebakan-jebakan. Jebakan bukan jebakan dari luar agama kalian. Jebakannya muncul dari tokoh-tokoh agama kalian malah. Kalau kita belajar, kata menolak dalam bahasa Yunani itu aporipto. Aporipto artinya menolak. Sedangkan yang muncul di situ adalah lambano atau lamban, artinya menerima. Ketika Yesus dikasih anggur, Yesus menerima, bukan menolak, cak kangkung. Sekali lagi, Al-Quran saya mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Wahai manusia, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada pendusta. Saya kalau Kristen melihat Bible saya begini, minimal saya ateis. Keluar saya, karena ternyata kepercayaan saya itu dibangun dari buku-buku yang tidak jelas. Masakan lembaga loh, lembaga. Di sana katanya ada roh yang memimpin. Roh apa yang memimpin kepada kesesatan kayak gini? Roh apa coba? Roh apa? Jelas-jelas di situ original teksnya lambano, artinya menerima, tapi ditulisnya menolak. Ini roh apa yang membimbing orang kayak gitu? Roh apa? Mau dikatakan Roh Kudus? Mustahile. Jadi saudara ingin menjebak saya, padahal sebenarnya kalian yang dijebak lembaga agama kalian. Berterima kasihlah kepada Bunda Rahma, kepada Saudara Arif, Bunda Nadia, sahabat Bang Suma dan semuanya yang telah menggoreskan luka di hati kalian, tetapi tujuannya demi keselamatan kalian, demi supaya kalian itu bisa meninggalkan agama yang mengajarkan kepada hal yang justru bertolak belakang dengan kitab Anda sendiri. Ini materi udah lama. Saya dulu Heru Sutomo, ada lawan diskusi saya di Facebook itu namanya Heru Sutomo. Entah di mana dia sekarang, dia penghujat kelas berat. Dia bawa data ini, ku permalukan. Nah di sini dia coba lagi ilmunya diteruskan ke pasukan-pasukannya. Jangan main-main. Kami terjun di apologet ini bukan spontan, tidak seperti yang lain. Hanya modal buka kamera, cari mangsa, bawa ayat.
lakukan. Saya pribadi memang betul-betul saya belajar, mendalami, karena tujuan saya menyelamatkan, bukan menyesatkan. Setelah saya pelajari, wah saya harus turun tangan ini, harus turun lapangan. Saya harus turun lapangan. Karena kalau tidak, banyak orang yang kemudian hancur ke neraka. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih Bunda Rahma. Mudah-mudahan teman yang melihat ini, menonton ini bisa mendapatkan edukasi dengan baik. Silakan, mungkin masih ada pasien di bawah. Itu Kasih Purba, selamat siang Kristen Muslim, Mbak Kasih. Mbak Kasih. Mbak Kasih. Ya, Kristen Mbak. Kristen Mbak. Kristen. Iya. Silahkan kalau Kristen ya. Silahkan. Diskusi sama Gurunda. Silahkan. Saya tadi mendengar Bang Jumanya di Markus berapa tadi Bangnya yang mau Markus 15 Markus 15 coba 23. Markus 15 ayat 23 ya. Siap. Ayat 23. Kalau dipinjemin 20 juta tenornya. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Yang menyesatkan itu di bagian ini mana ya Bang Jumaya? Tadi di latar belakangi pertanyaan kepada saya di mana Yesus itu mati karena diracun. Saya tunjukkan data, saya membawa Yohanes 19. Dia terpancing bawa ke Tunggu dulu Bang. Markus 15:23. Tunggu sebentar Bang, Itu sebentar. Yohanes berapa? 19. Yohanes 19. Ayo. Bentar Bang. Kita harus sesuai ayat ke berapa? Di data 30-nya tadi saya bawa. Ayat 30 ya Bang ya. Siap. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sesudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tahu abang artinya ini? Iya tahu. Apa coba? Di situ si Coba Nabi abang palsu jelaskan mati. dulu bagaimana pengetahuan abang ayat ini. Baru nanti saya sebagai orang Kristen saya jelaskan. Yang mengikut Yesus baru saya jelaskan versi abang gimana coba. Arti bahasa Jadi kalau di dalam Markus 15:23 ayat 30 ini Bang Juma, coba abang jelaskan dulu sama saya itu. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sesudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya itu bagaimana coba? Kenapa abang bilang Yesus itu diracun? Dalam bagaimana abang menafsirkan ayat ini Yesus itu diracun? Coba saya mau minta detail. Ya. Bagaimana? Itu Ayat Yesus sebelumnya mati. itu di mana ada tertulis gitu? Yesus mati di situ gara-gara minum anggur. Ya Langsung mati ayatnya dia. di mana Bang? Bang ini ayat 30 ini jelas ayatnya ini berkata sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia. Sudah selesai, lalu ia menundukkan kepadanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya itu di mana ditulis dia terracun, minum racun? Apakah dia ada minum. ayat sebelumnya begitu? Itu dia minum Ya, anggur yang diminum asam, itu habis itu langsung anggur. mati.
anggur. Kenapa Tidak dia ada mati? di sini bahasa mati itu tidak ada. Menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa itu berarti itu artinya kami perjamuan kudus, Bang. Bukan menyerahkan nyawa apa minum hubungannya dengan racun. ibu perjamuan kudus? Begitu. Apa hubungannya dengan Makanya Kristen? saya bilang Bang Kristen kan Juma, Bang pengikut Juma yang begini, muncul belakangan. dengarin dulu Bang Juma, jangan abang aja ngomong. Dari tadi saya mendengarkan bahasa abang ini. Ya, silakan Bu. Lanjut. Silakan Anda menyembah Tuhan yang mati diracun, silakan. Nggak ada yang melarang kok, silakan Anda sembah korban racun, nggak masalah pun kami. Saya hanya mau menolong Anda untuk keluar dari kesesatan itu. Iya, saya juga mau untuk keluar juga Halo. dari dari Silakan, penyembahan silakan. mata. Silakan, Anda mau bela diri Anda, silakan. Gimana ceritanya? Sementara Yesus yang betul mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah, kan gitu. Oke, Bang Juma. Apa lagi? Apa? Memang Nggak secara- malu muncul lagi? Hei, sebentar. Nggak malu? Oh, enggak. Gimana? enggak. Menolak atau menerima? Aku tanya dulu, menolak atau menerima? Iya, aku Iya, apa? juga kembali tadi melihat di ayat-ayat terjemahan semua. Menolak atau menerima? Tetapi dia tidak menerimanya. Ya, jelas. Yang mana yang betul? Dia tidak menerima, menolak. Original teksnya jelas mengatakan di situ menerima kok menolak. Original teksnya itu pun benar diterjemahkan, dia menolaknya, tidak menerima. Iya diterjemahkan. Berarti salah terjemah, sengaja disalah terjemahkan. Tujuannya Nah, sekarang untuk begini, menyesatkan. Sebentar. Oke lagi, Pak. Cuma kasih aku kesempatan. Oke. Sekarang gini, kalau memang LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, berusaha menipu, anggaplah dulu dia menipu itu. Buktinya Kenapa ada. Buktinya begitu. Sebentar, gantian. Kenapa hanya di Markus dia menipu, sekalian aja yang di Yohanes itu ditipunya? Ya, tanya sama mereka. Kenapa tanya saya? Sekarang Kenapa tanya saya? Juma, sebentar. Dengar. Artinya Juma. Hei. Kenapa tanya Dia- saya? Kamu lah yang tanya, kawan. Kenapa kalian tidak nipu sekalian semuanya? Kan gitu. Dengar, di letterlet yang di Yohanes itu memang benar, bisa saja kita mengartikan Yesus itu memang minum anggur asam itu secara terjemahan itu. Artinya di situ LAI tidak ada mengganti-ganti sesuai dengan terjemahan Loh, original teksnya itu Lambano kok nggak ada mengganti-ganti piye itu mah? Apa yang saya harus dengar sama kamu apa? Tetapi di Markus itu dia juga menerjemahkan dengan terjemahan yang benar. Kaulah pendusta itu. Kok terjemahan yang benar gimana tuyul? Iya, Bukan memang. tahayul. Original teksnya itu Lambano. Lambano itu menerima, bukan menolak. Menolak itu Iya. beda. Kalau menolak dalam bahasa Yunani itu aporipto. Di situ tidak tertulis aporipto. Yang ada di situ Lambano, artinya menerima. Buktinya dia minum, kuclu. Udahlah, akui aja lah bahwa memang kalian ini pasukan iblis yang diutus untuk menyesatkan manusia. Tapi manusia yang bisa kalian sesatkan ya sesama kalian, anak-anak kalian nanti, cucu-cucu kalian. Kami umat Islam yang berakal sehat tidak mungkin bisa kalian sesatkan. Gitu aja. Kau berpihak bahwa dia menerimanya, tetapi aku tetap mempercayai LAI, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dia menolaknya itu. Ya silakan lah, itu derita Anda. Itu derita Anda. Itu derita Anda. Kan Al-Quran saya sudah mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Iblis itu saudara-saudaranya adalah kafir. Si kafir membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu mendukung lai, sudah jelas-jelas salah. Itulah kau saudaranya setan. Oh apa?
Oh, Mau kemana kita? oke lah, aku nggak bisa memaksakan kehendakmu kalau kau Iya. berkata Ya, iya itu, dia tidak memang apa-apa. yang hak itu harus dinyatakan hak. Salah ya Iyalah. salah, Cak Oh, Kangkung. oke lah, terserah kau Ngapain lah, kau Juma, nggak benarkan? apa-apa itu. Kita Silakan semua dengan iman bebas saudara. pengertian, Silakan. dan kalau keyakinanmu seperti itu nggak Silakan apa-apa. dengan kepercayaan saudara yang membabi buta itu silakan. Enggak. Oh, makanan saudara memang babi kok. Silakan, kan data sudah diserahkan sama Anda. Bunda Rahmat tadi sudah susah payah menunjukkan Bang Juma data. jangan Data membilang ada. orang jadi babi, nggak boleh kayak gitu. Kita ini Loh. kan Jadi kalau orang makan babi terus tubuhnya isi banyak. Alkitab. Jadi kata Bang Ibu, Juma membahas kalau orang isi makan Alkitab babi, itu jangan Bu, membilang Ibu, orang tidak itu udah babi kok, itu kalau nggak orang boleh. itu Kalau makan memang babi, berarti dalam tubuhnya penuh daging babi. Kok malu dengan makanan sendiri? Harus percaya diri dong. Dari bayi dikasih makan susu babi, daging babi, lemak babi, darah Susu babi babi. nggak Tinggal jelas. tai babi aja yang kalian tidak makan. Cuma gantian. Ya saya kan mengatakan membabi buta. Kenapa kalian membabi buta? Ya mungkin karena kalian makan babi, itu loh maksud saya. justru Bang Kasihan Juma pula si yang nenek membabi ini. buta di room ini. Apa? Silakan, silakan. Saudara keluarga diam dulu. Silakan kasih siapa ini? Kasih Begini, palsu, silakan. Bang Juma saya mau tanya dulu di ayat 30 ini di mana dikatakan Yesus itu setelah minum anggur asam itu keracunan? Di mana? Coba tafsirkan dulu biar saya mengerti. Orang kalau minum anggur asam lalu kemudian dia mati itu keracunan. Di mana? dalam Di mana? kitabnya Di orang mana ditulis Bang Juma dia lalu mati? Coba. dalil yang Anda baca barusan itu. Dengarkan Bang Juma. Bang Juma jangan ngambil dari Yesus itu mati ditikam, Bang. ayat 30-nya. Sebelum ayat Mati 30 ditikam, ini woy. dengarkan Bang Juma, saya bacakan Lucu. dulu. Sesudah ayat 28 silakan. sesudah itu Iya, karena lampunya kan Yesus tahu bahwa segala keluar darah sesuatu dan telah air. selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Itu ya, ayat yang Aku ke-8, yang ke-9. haus. Jangan abang yang mengambil tafsiran dari di situ- ayat terakhir begitu. Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkannya dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya lalu matilah Yesus. Enggak ada dikatakan mati, Bang. Abang jangan menambah-nambah isi Ada. Alkitab loh. Berdosa Ada nanti. dong. Nanti Ada abang dosa dong. abang itu banyak. Enggak ada. Menyerahkan nyawa. Ada Artinya dia dong. menggenapi firman Allah yang sudah dibuat. Menyerahkan nyawa mati atau tidak? Bukan dia mati, dia menyerahkan nyawa sebab dia Coba, sebelum coba, Yesus coba, lahir coba. ke dunia, dia sudah dikatakan Roh Kudus akan lahir bagimu juru selamat, penembus dosa manusia akan dia disalibkan untuk dosa-dosa umat manusia. Dia bukan mati karena keracunan, Bang. Dia karena tahu dia akan menggenapi firman Allah. Jangan abang Lah. sembarang Keracunan menafsirkan itu. keracunan. Bang Cuma itu egois jadi muslim, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu, Bang. Dikatakan Jangan abang di dalam- maunya aja menafsirkan yang seenak-enaknya saja. Yesus Terjemahan- itu menggenapi firman-Nya terjemahan. Allah. Bapak di sorga. Terjemahan Tidak boleh seperti itu, 1985. Bang Juma itu pakai logika menafsirkan. Kita itu Ketika menafsirkan Yesus- itu sesuai dengan Ibu anugerah kasih. Tuhan. Begitu loh. Ibu Setelah kasih, Yesus nggak kemudian apa-apa. Dia menyerahkan memang nyawanya. mereka ini penyesat, biarlah begitu. Kita nanggapinya tenang Jangan, aja. jangan dia menundukkan kepala itu menyerahkan nyawa bahwasanya dia sudah Mati menggenapi nggak? firman-Nya Allah yang mudah di Mati nggak? yang sudah dimateraikan Mati di nggak? Alkitab itu, Bang Juma, bukan dia minum Ibu, mati nggak? Mati asam nggak? anggur itu lalu mati keracunan Mati itu nggak? saya bantah. Mati nggak Yesus pada saat sudah minum anggur tersebut? Mati nggak? Mati nggak? Mati. Nubuat yang mana yang digenapi? Nubuat Ulangan 21 nomor 2223 atau nubuat Yeremia yang saya katakan tadi kepada saudara? Yeremia berapa? 23:15. Yang mana yang Yesus genapi? Kalau dia menggenapi Yeremia 23:15 berarti anggur, keracunan anggur. Kalau dia menggenapi kemudian Ulangan 21 2223 sebagaimana Galatia 3 nomor 13 berarti dia mati disalib, digantung. Yang digenapi Yesus yang mana? Yeremia 23 mati diracun atau Ulangan 21 mati digantung?
Yang mana yang Yesus genapi? Tinggal Anda pilih. Data yang menyediakan itu. Terserah saudara mau pilih yang mana. Yesus menggenapi nubuatan mati diracun, atau Yesus menggenapi nubuatan mati dikutuk. Ayo. Halo saudara kasih putri. Sedangkan kalau Anda belajar Matius 26 nomor 29, Lukas 22 nomor 18, Yesus sudah berjanji, sabar. Aku Yesus tidak minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah. Berarti yang minum anggur tadi di atas pohon ini siapa? Karena Yesus sudah berkata dalam Matius 26 nomor 29 dan juga dalam Lukas 22 nomor 18, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Jadi yang minum anggur di salib itu siapa? Ayo, Yesus pembohong kah? Atau siapa? Kalau Yesus yang minum anggur asam itu, berarti Yesus adalah pembohong. Wajarlah dia dikutuk. Masalah kita, tapi kalau ke Bang, Iya, saya tanya sama dia. Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Allah. Lalu yang minum anggur di pohon itu tadi siapa? Si pembohong Yesus atau bagaimana? Kalau Yesus yang meminumnya berarti dia pembohong. bukan Dia dia mau tidak minum dipaksa, sendiri, dia tapi menerima. diikuti oleh para tentara. Dia menerima, bukan dipaksa. Terjemahan lain memang sengaja supaya tidak menggenapi Yeremia 23 nomor 15. Diedit sedemikian rupa supaya tidak ketahuan Begini, bahwa Bang, yang kalian kalau sembah Abang itu baca adalah dari nabi palsu. Ya. Tidak ada mati ditikam lambung, nggak ada. Dia mati lebih dulu sebelum ditikam, Baca dia dulu, sudah mati Bang. memang. Saudara, ketika Yesus itu ditikam lambungnya, apa kata tentara Romawi? Dia sudah mati. Makanya dia tidak dipatahkan tulang kakinya. Karena dia sudah mati. Mati karena apa? Karena anggur asam. Tikam lambungnya, air dan darah Ditikam keluar itu. dari- Ditikam lambungnya itu, andai saja dia masih hidup di situ, maka dipatahkan kakinya. Faktanya tidak dipatahkan. Artinya pada saat ditikam lambung, orang Romawi mengatakan dia sudah mati. Nah, kalau Anda mengatakan dia mati karena ditusuk, kalau Anda mengatakan dia mati karena ditusuk lambung, berarti Yohanes 19 dusta. Karena di situ dia mengatakan maka matilah dia. Terjemahan 2014. Mana yang betul? Mana yang betul? Yohanes 19 nomor 30, maka matilah dia. Ternyata tidak mati, menunggu ditusuk lambungnya dulu. Apa ini? Kitab apa ini yang kayak begini nih? Hah? yang Kitab apa ini? Kurang ditikam lambungnya. Ini saudara, kalau Anda melihat daftar menu cara bikin kue, di situ ada dituliskan kemudian bahwasanya pertama ambil telur 2 biji, lalu telurnya dibuka, kulitnya masukkan ke dalam wajan, habis itu kemudian di blender kulitnya, buang kuningnya dan putihnya, baru masukkan lagi. Ini buku buat kue aja kalau salah kayak begini itu ditolak demi akal. Apalagi ini disebut buku agama. Hah? Buku agama amburadul kayak begini. Yang satu mengatakan menerima, yang satu mengatakan menolak. Yang satu mengatakan mati minum racun, yang satu mengatakan mati karena ditombak. Nggak layak dijadikan sebagai buku pengantar tidur pun nggak layak. Apalagi untuk keyakinan yang menghantar kita kepada keselamatan dunia akhirat. Nggak layak. Makanya Al-Quran saya mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis, mengarang buku dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, itu dari tangan mereka sendiri. Kalau dari Tuhan tidak mungkin begini modelnya. Tapi karena ini bukan dari Tuhan, ya kacau balau. Ini kitab kalian loh, saya nggak ngarang-ngarang loh. Iya, Silakan Pak. Anda melakukan konsili lagi. Masalah Lakukan konsili, perbaikan. Masalah kebangkitan dan kenaikan ke surga dan ia akan datang, itu masalah. Yang lebih penting, saudara, Pak, ia akan Matius 26 nomor 29, Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di surga.
Anda percaya nggak ucapan Yesus itu? Kalau Anda percaya, tinggalkan menyembah yang disalib. Karena yang disalib itu minum anggur. Iya kan, itu kan yang dikasih mereka buat dia, bukan dia yang meminta. Katanya dia sudah berjanji tidak akan minum anggur lagi. Katanya dia sudah menolak. Namanya penyiksa itu kan ya. Saudara, kalau sudah bersumpah, orang itu yang dipegang bahasanya, apalagi sosok yang kalian sembah ini katanya Tuhan, kok berdusta? Dia mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di surga. Yang salib, aku haus, aku membutuhkan anggur, kan tidak? Loh, dia menerimanya kok. Dia menerima. Iya, kalau itu diolok-olok oleh para serdadu Romawi. Dia menerima. Artinya dia melanggar perkataannya sendiri. Dia melanggar perkataannya sendiri. Kalau dia ini manusia benar, kalau dia manusia benar, apalagi Tuhan, jangankan Tuhan, manusia benar aja, ketika dia sudah cicipi ini anggur, maka dia akan meludahkan anggur itu, karena dia sudah mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi. Berdiri terus mendampingi, tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Tapi ternyata faktanya dia minum anggur. Oke, berarti yang digantung di pohon ini bukan Yesus, bukan yang berkata di dalam Matius 20 di Matius 26 sebentar. Penyesat sebentar dulu. Simple. Simple itu. Abang. Sebentar, Juma. Silakan Anda membengkokkan sesuatu yang sudah lurus. Juma, sebentar. Biar Juma, tadi kau membawa ayat Yohanes, ya, lalu aku membawa ayat Markus. Kita ambil jalur tengah yang kedua. Coba buka Matius 27 ayat 34. Matius 27 ayat 34. Ya, kita buka lagi. Buka Silakan Matius Anda baca. 27. Kita ambil satu ayat sebagai titik acuan. Ya, silakan Anda baca. Silakan Anda buka. Bacakanlah dulu, nanti kalau aku baca jadi jeda. Ya, Anda lah yang bawa. Setelah ini apa? Setelah dia setelah dia mengecapnya, lalu dia tidak meminumnya. Ya. Tidak sebentar. begitu, tidak. Apa yang mau komentar di situ? Silakan. Silakan. Anda selesaikan dulu. Pada kitab Markus, penulis kitab Markus mengatakan dia menolaknya. Pada kitab Matius mengatakan dia mengecap, tetapi setelah dia tahu dia tidak meminumnya. Terus yang mana yang betul? Walaupun kitab Yohanes mengatakan kau hanya berpacuan untuk kemenanganmu, kau mengambil kitab Yohanes. Saya berdasarkan dalilmu, bro. Saya berdasarkan dalil. Mana yang betul? Saya kan bertanya, mana yang betul? Mana yang dengar? Mana yang betul? Kau jangan hanya mana yang betul? Mana yang betul? Mana? Yang betul yang mana? Ketiga-tiganya itu benar, tetapi pemahamanmu di kitab Yohanes yang salah. Maksudnya ketiga-tiganya benar itu maksudnya gimana? Satu menerima, satu menolak. Yang mana yang betul? Sebentar cuma di kitab Yohanes sebenarnya dengar, penyesat dengar. Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Matius, Markus, Lukas, Yohanes benar. Ketiga-tiganya benar. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu benar? Yang satu mengatakan menerima, yang satu menerima, yang satu mengatakan menolak menurut Anda. Mana yang betul? Tidak ada yang mengatakan dia menerimanya. Dia setelah tadi datanya sudah ditunjukkan, masih mau membantah. Penyesat dengar. Di kitab Penyesat apa? Dengar guru palsu, dengar. Di kitab Yohanes memang dikatakan di kitab Yohanes dia meminumnya, tapi sebenarnya penjelasan lebih konkretnya itu ada di Matius yang mengatakan Matius 27:34. Dia mengecapnya setelah dia mengetahui itu anggur yang berisi anggur racun, dia menolaknya, artinya dia tidak jadi meminumnya. Ada diterangkan di situ loh. Tetapi kau hanya memaksakan kehendakmu, pemahamanmu bahwa Yesus meminumnya sampai ke perutnya, lalu matilah dia karena racun. Kau adalah guru palsu, pendusta. Baik. Sekarang dia menerimanya kan? Dia mengecapnya, tetapi dia tidak meminumnya. Iya, aku tanya dulu. Dia menerimanya kan? Dia haus, lalu diberikan anggur asam. Terus? Benar. Terus?
Terus Benar, Yesus itu haus di kayu salib Terus? itu. Lalu para terus? serdadu itu memberikan anggur asam. Lalu Yesus mengecapnya dan mengetahui itu racun, anggur berisi asam, Oke. berisi mur. Dia Oke. menolaknya. Kau jangan berdusta kau, guru Oke, palsu. baik. Oke, baik. Saya bacakan dalil Anda supaya Anda belajar untuk menilai. Anda yang menilai, bukan saya ya. Anda menilai. Bukan saya yang menilai, Anda. Lalu kemudian dikatakan begini, sesudah Yesus meminumnya. Saya Bagaimana itu? Bagaimana harus ini? Matius atau Yohanes? Di Yohanes. Ambil Matius 27 tadi. Bacakan dulu Matius 27:34. Yohanesnya mengatakan Biar aja dulu meminum. bang Mana yang dibaca betul? dia yang tadi tuh nggak ada di situ, dia setelah minum keracunan tidak ada. Baca, coba baca dulu bang Juma. Yohanes 19:30. Kita tangkap Silakan. guru palsu ini. Coba Silakan. mana Silakan. di situ dalilnya? Coba. Silakan Anda Coba. tunjukkan. Dia Ayo. memelintir Waalaikumsalam. Yohanes itu Tidak menya- ada, tidak mengarahkan ada. bahwa Yesus Tidak mati ada saya langsung. pelintir. Tidak ada Coba. saya Guru pelintir. palsu. Tunggu dulu bang. Bang Juma, coba Sesudah bacakan dulu Yesus dalilnya yang meminum tadi itu, coba anggur bacakan asam dulu bang. itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Hancur. Enggak. Jangan abang tambah-tambah bahasanya Hancur menyerahkan nyawa, bukan pesenatela. mati, Bang. Hancur Bang. pesenatela. Oh, Bang. Jadi Ternyata begitulah Yesus kualitas apologet Jangan ini. abang Tidak tunjukkan Yesus kebenaran mati abang karena tidak mempertahankan ada ajaran Yohanes isi yang pada Al-Quran dasarnya. ini, tidak ada di situ Yesus mati. mati Itu pun karena tidak seperti itu. anggur. Memang benar. Tidak ada di Yesus situ itu sampai mati. ke mulutnya, Bang, dia menyerahkan mengecap nyawa. tetapi tidak meminumnya. Di situ dikatakan di Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia meminum, dia pun mati. Tidak ada mati bang. Ya menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa itu apa? Menyerahkan nyawa itu topik lagi, maksudnya Pak. apa? Udah. Ibu Dinda Alfi, Dinda Alfi. Kita ganti topik yang Minta lain. tolong, Cuma. Oke. minta tolong Kita nggak bisa Yohanes memaksakan si Juma 19:30 untuk apa? Untuk dia Silakan. tetap bertahan pada Tidak argumennya. ada di Silakan Tidak kita ada lihat itu bahasanya Bang. Menyerahkan nyawa Iya, Bang. udah cukup lah topik ini. Menyerahkan nyawa. Gimana? Boleh dicek WA Kepala bentar, Bang? sehingga dia menyerahkan nyawa. Bang. Tidak ada di situ perkataan mati. Iya. Ya, jangan dipelintir bahasa-bahasa Alkitab kami itu Bang, tidak boleh. Itu tidak boleh. Apa isinya, apa adanya itulah dibacakan. Iya, silakan dibuka dulu Yohanes 19:30 Dinda Alfi. Sudah saya buka ini Bang, saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tidak ada di sini bahasa mati ya Bang ya. Menyerahkan nyawa itu apa? Menyerah artinya begini Bang Juma, kasih saya kesempatan menerangkan sama Ya, umat silakan. Muslim ini. Yesus itu sebelum dia lahir ke dunia ini, dia sudah dibuatkan harus mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa umat manusia, bukan Kristen aja. Semua umat, mau Islam mau apapun itu, termasuk Bang Juma juga. Udah? Lalu dia di akhir dia detik-detik dia mau tahu diserahkan oleh pengikutnya adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang akan dimateraikan bagi setiap umat manusia, bahwasanya dia itu mati untuk dosa-dosa umat manusia, bukan dia keracunan mati atau ditombak perutnya, bukan. Dia diserahkan sekarang kalau dia menyerahkan, kalau dia menyerahkan rohnya, bukan keracunan dia matinya. menyerahkan nyawanya itu apa namanya? Menyerahkan nyawanya, menyerahkan nyawanya itu apa namanya? kewajiban dia untuk menebus dosa kita Bang Juma. Iya, bukan dia kewajiban untuk tuyul. Saya tanya, diracun, bukan. menyerahkan nyawa itu mati atau apa? Matinya itu, menyerahkan nyawa itu untuk disalibkan, bukan untuk diracun Bang Juma. Ini Saya tadi tidak mau tahu tafsiran itu untuk abang ini apa. yang Saya nggak mau bantah. tahu itu. Bang Saya Juma, tidak mau dengarin tahu dulu itu apa. Dengarin dulu saya, menyerahkan nyawanya tadi itu untuk disalibkan, bukan untuk diracuni Bang Juma. Itu yang saya bantah dari Anda. Menyerahkan nyawa itu mati atau tidak? Mati, menyerahkan nyawa disalibkan, Mati. bukan keracunan Bang Juma. Mati. Bang Juma itu pakai akal Mati. dong. Terjemahan TSI 2014 mengatakan dia pun mati. Ya, dia mati disalibkan.
disalibkan karena dosa umat setiap manusia, bukan karena nggak ada di sini tertulis untuk Kristen aja, bukan umat, bagi umat yang berdosa. Kalau Bang Juma merasa benar tidak ada dosa, berarti Abang Juma nggak termasuk Oke. ditebus Di oleh mana- Tuhan kami, begitu loh. Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi yang kalian rampok, dosa ditebus dengan darah manusia? Di mana tertulis? Tidak ada darah manusia, darah Yesus. Yesus, darahnya Yesus darah kambing. Darahnya Yesus darah kambing, bukan darah manusia. Yesus itu Tuhan kami, bukan kambing. Apalagi darah Tuhan. Ah, coba. Di mana di kitabnya Yahudi nebus dosa pakai darah manusia, di mana? Nah, itu Bunda Rama sudah tunjukkan tuh. Dia pun mati. Nah ya. Oke, nah sekarang PR mu tunjukkan di mana kitabnya Yahudi. Kalian kan mengatakan penerus Yahudi. Nah, di mana di kitabnya Yahudi dosa ditebus menggunakan darah manusia? Silakan. Di mana? Kalian itu pagan, penyembah dewa Molok kalian itu. Apalagi darah Tuhan. Ayo, tunjukkan. Darah manusia aja kagak, apalagi darah Tuhan. Ayo, silakan saudara kasih. Tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya Yahudi menebus dosa pakai darah manusia, apalagi darah Tuhan. Ayo. Kalau di kitab kami itu Bang Juma tidak ada penebusan dosa darah manusia. Ya. Ya, Mungkin di makasih. Al-Quran mungkin Terima ada, kasih, Paman. Terima kasih. Tapi- Tadi Anda mengatakan bahwa dosa Yesus kami itu- menyerahkan nyawanya dengarin dulu, Bang untuk Juma. sebagai penebus Tapi dosa penebus Kristen. dosa kami itu Sekarang Yesus yang tolong kami kau akui tunjukkan, penyelamat saudari, kami, tunjukkan Tuhan kami. kepada Kalau saya di manusia itu sini, tidak ada. di mana Tuhan Bani Israel menebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Meow. Bentar ya, Di mana? bentar. Ya, silakan. Iya. Dengarkan Bang Juma. Markus 2. Dengarkan. Kok Markus? Markus 2 ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apa dengarkan. sih? Yesus keluarkan darah di ayat situ. 5, di ayat Hah? Yesus Yesus dengarkan. keluarkan darahnya. Berarti perkataan Anakku, Yesus, lihat perkataan darahku. Yesus. Ambil Dengarkan pisau, dulu, Bang. langsung Bang tebas Juma, lehernya Bang sendiri. Juma. Krak. Bang Juma jangan mana Gitu. sendiri dong. Lah, kamu yang Yesus nipu. itu, dosanya telah Penipu, diampuni. Berarti penipu, Yesus yang penipu. berkata sendiri. Yesus perkataan Yesus. Orang mati saja bisa Pembohong, dibangkitkan penipu. karena perkataan Yesus. Apalagi dosa kami. Begitu Bang Juma. Ya? Bang Juma tidak boleh membantah itu. Iya, di mana dalilnya yang saya minta, di mana dalilnya? Sudah jelas-jelas orang saya Yahudi membaca Markus 2 di ayat 5 ini kata, ketika Yesus melihat itu surat mereka, kepompong berkatalah dari ia kepada barat. yang lumpuh itu, "Hai anakku, Itu dosamu telah surat diampuni." kepompong dari barat. Itu dari barat, itu surat kepompong dari barat. Yang saya minta firman Tuhan di kitabnya Yahudi yang mengatakan dosa ditebus pakai darah manusia itu di mana tertulis? Kau bawa Markus pula kau bawa asisten Paulus. Macet. Ayo, dibantu keluarga. Jadi kalau kita membahas agama ini Bang Juma, Apa itu? kita tidak bisa seperti sekolah A,
TK, SD. Alah, seperti banyak itu. cerita, Kita detailnya banyak aja. cerita. Apa yang kita dengarkan, apa Saya yang kita lihat, tanya, apa yang di kita mana dengarkan, itulah yang dalilnya? kita akui. Di mana dalilnya Tuhan Elohim menebus dosa pakai darah manusia? Saya minta dalil. Penipu. Ada enggak tradisi Yahudi nebus dosa pakai darah manusia? Ada enggak? Nggak ada, Bapak. Dasar agama pagan. Ada mana? Coba tunjukkan ke saya. Nebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Ada? Ada pandaian. Jelas-jelas Yesus berkata kok. apa Saya yang minta kebenaran. dalil. Itu iblis yang kau Jangan maksud, itu seenaknya iblis. aja mau putarbalikkan, dia mati. Jangan kau Itu menipu dia dengan mati ajaran dengan itu. Tuhan Jangan, Allah itu. jangan. Memutar-mutarbalikkan. Kamu yang firman memutar-balik Tuhan agamamu. kami. Tidak Agamamu boleh yang seperti itu, memutar-balik. Bang Juma itu boleh. Agamamu Nggak yang menyenangi memutar-balik. agama Kristen, tapi Abang Juma itu Agamamu jangan yang memutar-balik firman Tuhan hukum kami, begitu. Tuhan. Hukum Tuhan mengatakan, ajarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Nggak ada manusia, tuyul. Malah Tuhan marah di Imamat 18:21. Janganlah engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Aku sendiri akan menghanguskan dan menghabiskan, melenyapkan orang yang mempersembahkan manusia ke dewa Molok. Paham? Sampai situ paham? Imamat 1 nomor 2, perintahkan, katakan, kabarkan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi. Enggak ada manusia. Dari mana Kristen dapat manusia tebus dosa? Dari mana? Ayo, dari dewa Molok. Emang siapa tadi yang bilang manusia menebus dosa umat Kristen? Ada Bang Juma, ada saya berkata demikian. Ada. Loh, tadi Yesus mati untuk dosa siapa? Saya bertanya dulu, ada saya tadi bilang kalau Ya Yesus kamu itu- tadi yang mengatakan dengarkan Yesus dulu, itu Bang Juma. mati Bang Juma untuk jangan tebus menang dosa sendiri dong, pakai nggak boleh. darahnya. Nah sekarang Ada tadi coba saya bilang tunjukkan. manusia menebus dosa kami. Ada. Jadi siapa yang menebus dosamu di tiang salib itu siapa? Kambing. Ada saya bilang tadi manusia. Iya, Ada saya bilang tanya, yang mati di atas salib untuk dosamu itu kambing atau kucing? Yesus itu Yesus Allah itu kami. manusia atau setan? Tidak manusia. Tidak manusia. Lalu apa kalau Tidak. bukan manusia? Itu Allah kami. Jadi Tuhanmu mati, nebus dosamu. Iya, benar. Karena itu Oke. sudah dibuatkan oleh Allah. Oke, baik. Pada saat Tuhan mati, alam semesta ini siapa yang menjaga sebagai Tuhan? Bang Juma ini kurasa ada pauk-pauknya, kurasa. Ada pakai logika kurasa. Malu. Begini Bang Malu. Juma, Ketika begini. Tuhanmu, Dengarkan dulu ketika Bang Juma. Tuhanmu mati, Kasih dulu saya ketika kesempatan Tuhanmu ngomong, Bang mati, Juma. Dengarkan dulu Bang ketika Juma. Tuhanmu mati, yang menjaga alam semesta ini siapa? Dengarkan dulu Bang Juma, biar saya jelaskan. Karena Bang Juma ini harus ke TK. Ketika ini, Tuhanmu begini, dan mati, begitu. Ya? ketika Dengarkan Tuhanmu dulu Bang mati, Juma. yang menjaga alam semesta ini siapa? Ketika Udah. Tuhanmu mati, yang membangkitkan Tuhanmu dari kematian siapa? Udah bisa saya jawabnya. Ya, Sudah. ya. Dengarkan Bang Juma ya. Yesus itu adalah anak Allah. Saya tidak tanya itu. Dengarkan dulu Bang Juma. Bang Juma itu jangan asal menyok nanti. Ya, kamu ini kau mau nipu saya gitu? Gak bisa. Menipu. Tipuanmu itu gak cocok sama aku. Seorang Bang Juma gak boleh ditipu dong. Iya, maka Karena dari itu saya demikian Bang tanya. Juma ini untuk kaum Maka dari itu saya umat Kristen tanya. ini sangat- Maka dari sangat itu besar. saya tanya. Dalilnya di Dari mana? Bang awal Juma itu, saja, Bang? dari awal saja kamu sudah menipu. Kau mengatakan yang mati di pohon itu bukan manusia. Itu kau sudah berbohong. Itu kau sudah nipu. Kau sudah nipu itu. Yang mati di atas salib itu manusia, kau bilang bukan. Masih mau dikasih kesempatan untuk ngomong, pendusta kayak kau. Masa kau katakan yang mati di atas pohon itu bukan manusia? Kau bilang itu Tuhan.
otak kau itu sudah terhambur. Untung dijaga, masih ditampung sama tengkoraknya. Sebenarnya itu udah terhambur otak kau di dalam itu gara-gara dogma. Masakan yang mati di atas salib dibunuh itu bukan manusia, lalu apa? Tuhan. Kau bilang iya. Di mana otak kau? Tuhan mati dibunuh sama manusia. Hah? Mending kau masuk kembali di rahimnya ibumu, keluar itu jadi kodok, daripada kau keluar jadi manusia tapi tak berguna. Penyesat. Penyesat kau itu. Kau sudah sesatkan dirimu, kau pingin pula orang lain juga ikut-ikutan sesat kayak kau. Masa kau bilang yang mati di atas salib itu bukan manusia? Lalu Yesus, kau pikir apa Yesus itu? Kucing. Kau bilang Tuhan, ya itulah kau gilamu. Masa Tuhan mati? Atau kau pikir biarlah Bang mati Juma satu aja Tuhanku? yang gila. Karena apa? Karena Bang Juma tidak merasakan kasih Yesus itu bagaimana. Kasih itu Yesus bagaimana? Mana kasih Yesus? Nggak ada kasih Yesus yang kita bahas di sini. Yang kita bahas di sini, ketika Tuhan mati, yang menghidupkan Yesus siapa? Kalau Tuhan mati, Ya, itulah kuasanya Allah. Namanya anak bagaimana Bapa di sorga. berkuasa Dia lagi? anak Roh Kudus. Makanya dia tidak memiliki kematian yang saudari, kekal. bagaimana Dia mau memiliki kuasa? Kematian 3 hari dan bangkit di hari ketiga. Bagaimana? Siapa yang bangkitkan? Bukan Siapa yang bangkitkan? Muhammad mati selama-lamanya dikubur. Siapa yang bangkitkan? Tuhan kami itu mati di hari ketiga bangkit. Siapa Cuma yang itu bangkitkan? menyatakan bahwa Siapa yang bangkitkan Tuhanmu ketika Tuhanmu mati? Ikan teri pakai dia helm. mati selamanya. 3 Siapa hari yang dia membangkitkan mati dan Tuhanmu? bangkit hari ketiga Bang Juma. Bang Juma Siapa itu yang bohong. membangkitkan Tidak tahu Tuhanmu? bahasa penafsiran Siapa tapi yang bohong. membangkitkan Tuhanmu ketika dia mati? Yang membangkitkannya siapa? Itu pertanyaan saya. Jangan kau bicara sendiri. Sudahlah kau gila, kau bicara sendiri pula. Bang Juma Pertanyaan aja, saya, tidak. siapa Karena yang apa Bang Juma siapa yang membangkitkan? Saya ulang pertanyaan saya. Siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Siapa yang membangkitkan Tuhanmu ketika Bapa di dia sorga. mati? Bapa di sorga. Oh, berarti Tuhanmu ada 2. Nah, Bapa di sorga itu adalah mengutus Yesus. Yesus itu adalah pewaris sorga. Dialah yang akan menghakimi. Bang Juma juga akan datang kedua kalinya. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Tadi 1 mati. Ada lagi disebut Bapak. Berarti ada 2. Hah? Tak pernah mati, dia hidup untuk kekekalan selama-lamanya. Berarti saya itu berarti hidup. dia tidak menebus dosa. Berarti dia tidak menebus dosa karena dia tidak mati. Kenapa Bang bilang seperti Mati. itu? Coba. Tadi kau katakan tidak mati. Coba ambil dulu dalilnya Tuhan kami itu tidak mati dan tidak menebus dosa. Di mana? Kamu Dalilnya sendiri mana? yang mengatakan tadi. Coba, Bang Tadi Juma kau dulu, yang kita mengatakan. dulu. Firman-Nya di mana bahwasanya Yesus itu tidak mati, tidak menebus dosa umat manusia, di mana? Tadi kau mengatakan Tuhanmu tidak mati. Tuhanmu mati atau tidak sih? Tuhan saya itu tidak mengalami kematian untuk selama-lamanya, tapi Tuhan mati menggenapi firman-Nya selama 3 Itu. hari. Di hari ketiga itu dia bangkit. Makanya saya Menyatakan tanya. bahwasanya firman Allah itu bukan mati. Makanya saya tanya sama Muhammad mati Anda. selama-lamanya Saya- tuh Saya tanya sama Anda. di hari ketiga Bang. Dengar. Saya tanya sama Anda kan. Siapa yang menghidupkan Tuhan Anda setelah dia mati 3 hari? Itu loh pertanyaan saya. Bunda Mila, Assalamualaikum, Nois. Belajar keluarga kalau kau punya ilmu. Halo, mungkin kakak ibu berubah itu mungkin rasa cintanya sama Tuhan Yesus itu. Kesal dia kalian olok-olok. Tapi sama aku aja tanya Juma. Ya mengolok-olokkan kalian kok jadi kami yang mengolok-olok. Tuyul. Kau Ya, mengolok-olok. menghina Yesus itu Kau- kalian. Saya berusaha Kau lah supaya tapi nggak apa-apa. saya mengolok-oloknya apa? Tapi aku tak. Coba tunjukkan kalau saya mengolok-olok Yesus. Tunjukkan. Iya.
Kau mengolok-oloknya. Silakan. Sebenarnya di Coba. Yohanes itu sekalipun kata-katanya, dengar dulu cuma kau janganlah. Sekalipun Udah, kamu turun, kata-katanya kamu turun dikatakan sebelum dia kamu meminumnya, saya tenda. sebenarnya Kau dia turun, tidak, dia turun, mengecapnya, turun. levelnya itu sebatas mengecap. Turun. Kau nuduh saya mengolok-olok Yesusmu. Kau yang mengolok-olok. Kau yang mati-matian memperjuangkan setan Assalamualaikum. supaya Bunda. Yesus itu mati. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu ada wabarakatuh. Saya gantungan justru sapi ya, berusaha. Bunda? Iya. Saya justru berusaha supaya Yesus itu tidak mati. Kamu yang berusaha Yesus mati. Tuyul. Kau boleh yang tuduh saya mengolok-olok. Sapi. Oh, noise. Hari Minggu, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kok saya bunda mulu enak aja Bunda Rahmani nyalain orang ah. Siapa? Bukan, Bang Zuma itu yang noise. Iya. Ada sapi. Kepas ini, kepas. Selamat hari Minggu, Bukan, selamat Bunda. hari Bukan. kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan Burunda, coba kau. Dari mana kepas? Bangkit dari mana? Coba Bunda Mila di mute dulu. Bangkit dari kematian, Pak. Bunda Mila di mute dulu coba. Di Bunda Mila itu noise-nya. Bunda noise. Oke, lanjut. Saya udah mute nih. Ah, udah. Ini di hilang mute noise-nya udah. kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Bangkit dari kematian. Bang Zuma nggak noise kok Bang Zuma. Dibuka aja lagi Bang. Kepas. Kau belum sadar Kepas. Masya Allah Bang Stylo. Keren. Jadi Syukran. gini. Sadar apa? Tunggu dulu, tunggu. Bingung saya sadar apa ini sekarang Bunda. Sadar dari menuhankan anak Maria Bang. Tunggu apanya kau Dia itu kepas? Tuhan, Elohim Yahweh. Saya sadar karena Filipi 25 sampai Dinda 11, Alfi. Yohanes 13 gitu loh. Ya Bang Dah. Ya Bang Dah. Dida Alfi sebelum saya asar izin, tolong dibuka dong yang Markus 15:29 kitab Alkitab Sabda yang paralel, karena saya menyerang itu terkait dengan lay aja sih. 15. Iya, sebenarnya terjemahan nggak apa-apa ya kita bahas di sini berarti ya. Yang jangan dibuka yang kamu kirim ke saya. Saya kan minta yang di lay punya. Oh iya, baik. Alkitab Sabda kan itu rujukannya, Dek, bukan yang kita punya yang jadi rujukan mereka. Coba Alkitab Sabda Markus 15:23. Sapi tetangga tadi mau ikutan. Kalau kita bicara Iya. ethylene yang menolak 3.400, jangan lupa polo-polo ya kawan-kawan. Jangan teman-teman, jangan kawan. Tunggu dulu Ustaz Arif. Tidak bisa saya on cam. Jangan. Yang di follow yang muslimnya teman-teman. Follow akunku. Akun saya yang di follow ya. Akun saya ini masih kecil ini. Alkitab Wah, kemarin Sabda. tembak, tapi bagi juga Alkitab kena Sabda tembak. paralel Markus 15:25. Lambano itu memang artinya Muncul, menerima. Lambano itu memang artinya menerima. Nah, kalau kita masuk ke paralel, Lambano itu memang artinya menerima. Nah, itu menerima, kan? mengambil, membawa. nah, ini Lambano. yang diperlihatkan di Alkitab Sabda. Iya. Elaben dari kata lambano. Sementara kalau menolak itu menolak Muncul di ITL. dan berbahagia. ITL ya? Sampel ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Menolak aku di sini Lukas 7:23. Bukan, lambano itu bukan menolak. Lambano itu menerima, Bang Da. Cocok. Sementara kalau menolak Iya. tadi Kalau itu, kita lihat, ya gimana Bang Da? Silakan.
Kalau di terjemahan lama itu memang dikatakan di sana 116-nya itu, tetapi 3756 itu ada kata apa itu? Tidak. Oh, tidak. Ya, tapi ada perselisihan antara terjemahan lama dan terjemahan baru. Nah, sekarang pertanyaannya, yang digunakan saudara Kristen ini kan terjemahan baru. Yang penting lambano itu artinya bukan menolak gitu loh. Lambano itu artinya menerima. Itulah dia. Sementara kalau kita lihat sampel, kita cek ya. Kalau memang menolak itu bahasa Yunani lambano, di sini kan ada dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Menolak di situ nggak ada elaben atau lambanonya. Tidak ada tuh. Jadi LAI kalau menerjemahkan lambano menjadi menolak, kesalahan fatal memang. Itu dia. Dinda Ardian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut dulu bernarasi. Saya izin ibadah dulu asar ya. Bang Zuma mau asar ya? Iya, siap, lanjut. Silakan Bang Da. Ya, pakai pas. Udah bosan di Kristen, Mbak.